Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini luar biasa spesialnya. Kita kedatangan seorang guru yang kontroversi. Nah, siapa beliau? Ustadz Nurdin. Selamat datang Ustadz Nurdin. Terima kasih telah memenuhi undangan kami tim studio Nurul Quran TV. Baik, terima kasih juga Pak Rahmat udah diundang ya. Karena biasanya saya diundang di acara pernikahan aja. Sama. Tidak pernah ke talk show. Sama kita Ustaz. Sebetulnya saya juga host biasa di acara pernikahan. Cuman kali ini dipercayai untuk membawa host di Nurul Quran TV. Nah, tadi saya menyebut beliau adalah guru yang kontroversi. Kenapa? Nanti kita bahas. Oke? Nah, Ustaz. Sangka jadi pilih lagi Ustaz. Kamera. Nah, beliau salah satu yang membuat menggelitik hati saya adalah dulunya beliau adalah seorang dosen, Ustaz kan? Anda seorang dosen dan hari ini beliau bersedia mengajar di SMP IK Nurul Quran. Apa motivasi Anda menjadi seorang guru, Ustaz? Kalau ditanya motivasi secara spesifiknya mungkin itu nanti ya ketemu sendiri nanti. Secara umumnya saya dari kecil memang dari remaja itu udah bercita-cita jadi guru. Alasannya sangat sederhana sekali. Jadi pada waktu itu waktu kami sekolah itu nama pelajaran PKN itu PMP waktu itu. Masa Ustaz dulu. Masa kami dulu PMP namanya, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, jadi pada saat itu seorang guru menjelaskan tentang hancurnya Hiroshima dan Nagasaki karena bomnya Amerika. Ya. Lalu seorang jenderal menelpon Kaisar, mengatakan bahwa ini kita sudah hancur semuanya. Sudah hancur, jadi apa kata-kata Kaisar pada waktu itu? Tolong hitung berapa jumlah guru yang masih ada agar kita bangun kembali Jepang. Artinya di situ saya merasa bahwa ternyata guru itu luar biasa terhormat untuk sekali membangun negara ini gitu. Walaupun realitanya seperti hari ini ya. Gitu. Kalau realita memang susah kita jelaskan Ustaz. Iya, begitulah kira-kira. Jadi kemudian saya telusuri terus bagaimana sih sebenarnya seorang guru itu. Jadi guru itu sebenarnya juga berperan penting bagi masa depan seseorang. Jadi dia berperan langsung. Jadi seorang guru itu sifatnya orang yang tidak ego gitu. Guru itu ketika dia mempunyai sesuatu maka dia berbagi. Dan berbagi itu kepada orang-orang, kepada anak-anak misalnya kalau di SMP itu berbagi kepada anak-anak yang nantinya apa yang kita bagi itu menjadi bekal buat mereka dalam tahapan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Gitu. Nah, kenapa SMP IK Ustaz pilihannya? Ya, karena ada Islam karakternya. Gitu. Nah, ini yang unik. Yang menariknya. Yang menariknya Islam karakter. Jadi SMP IK ini atau dari PAUD ya, PAUD IK, SD IK, SMP IK itu semuanya kan fokus utamanya itu karakter. Gitu. Islam karakter. Islam karakter. Jadi ketika seseorang misalnya punya intelektual yang tinggi misalnya, tetapi karakternya itu kurang, atau ya bisa kita katakanlah pola hidupnya dan segala macamnya, dia belum mampu memanage dirinya sendiri, walaupun kualitas intelektualnya tinggi, tentu saja itu akan bermasalah dalam proses dia mencapai tujuan. Nah, jadi di Islam karakter ini kita bisa lihat bagaimana Ustadz-Ustazah mulai dari PAUD, SD dan SMP hari ini, ya begitu luar biasanya gitu, memfokuskan pendidikan anak itu diawali di karakternya. Gitu. Ya, bagaimana kedisiplinan, dan lain sebagainya. Betul. Makanya ada dahsyat kan kalau di Nurul Quran tuh slogannya, dahsyat, jargon. Jadi itulah yang membuat ini kok berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Betul. Jadi saya pernah juga menjadi dosen juga pernah, kemudian juga menjadi seorang trainer juga pernah. Dan mungkin di trainer saya lumayan lama juga. Lumayan lama juga di trainer khususnya untuk bisnis manajemen. Gini Ustaz, sebelum kita lanjut, dahulunya kan Ustaz seorang dosen nih, ya kan? Nah sekarang tiba-tiba lompat nih ke SMP, bukan SMA, langsung ke SMP. Nah adaptasi Ustaz tuh kayak mana sih Ustaz? Dari mengajar seorang mahasiswa tuh ke anak SMP? Iya, tidak jauh berbeda sebenarnya. Cuman SMP itu lebih menantang sekali dia. Lebih menantang sekali. Nah kalau misalnya ditanya, kalau misalnya ada orang bertanya kepada saya, guru yang paling lelah, yang paling melelahkan, yang paling menguras energi dan segala macamnya itu ya dimulai dari tingkat terbawah. Misalnya PAUD. Di PAUD itu luar biasa. Mereka itu benar-benar dituntut keikhlasan dan kesabaran yang luar biasa di sana. Hai anak umid, Ustaz. Anak umid. Pegah haji. Ya. Terus meningkat ustaz-ustazah yang di SMP atau guru-guru lah di seluruh Indonesia yang di SD lah. SD juga
kelas 1 SD itu transisi dari TK ke SD, Ke SD, kan. betul. Nah, itu memang luar biasa. Kemudian kelas 2, kelas 3 baru mereka agak sedikit menemukan formatnya itu di kelas 6 mungkin. Nah, kemudian ke SMP. Ke SMP. Nah, di SMP itu kan transisinya SD. Transisi gitu. SD, betul. Jadi ketika dia di SMP, apa yang selama ini mereka lakukan di SD, apakah sikap mereka dan segala macam itu pasti akan terbawa juga ke sana. Jadi intinya kita perlu ilmu lebih. Perlu ilmu yang lebih untuk bisa mendidik anak di PAUD, kemudian SD dan SMP. Nah, kalau di mahasiswa di kampus misalnya, mahasiswa itu memang orang-orang yang sudah, atau mahasiswa itu kan sudah ada bekal. Mereka itu memang sudah siap lah dengan pembelajaran dan segala macam. Mereka sudah berkembang, intelektualnya juga sudah semuanya udah. Tapi kalau yang di level bawah ini kan kita yang bentuk gitu. Lebih sulit berarti Ustaz? Sangat sulit. Jadi anak-anak SD, SMP lah kita bilang, kalau saya di SMP. Jadi seorang guru di SMP itu punya tugas bukan hanya memberikan informasi tentang pengetahuan-pengetahuan gitu. Tapi lebih kepada bagaimana mereka itu harus siap menghadapi berbagai macam tantangan ke depan. Gitu. Jadi pembekalan awal di situ. Nah, kalau di kampus misalnya, ya mahasiswa itu kan ya kita bilang mereka udah siap lah. Artinya Anda mengajar di SMP tidak hanya mengajarkan teori saja dong? Oh tidak. Artinya? Tidak. Jadi kalau misalnya hari ini kita mengajarkan cuma teori saja, itu kan pelajaran atau sistem pembelajaran masa lalu gitu. Dan menurut John Dewey itu katanya, John Dewey itu siapa Ustaz? John Dewey itu seorang pakar ya. Seorang pakar itu mengatakan bahwa kalau hari ini kita mengajarkan anak-anak seperti metode yang dulu, maka kita sedang merampas masa depannya. Oh, ya. Jadi maksud dari kalimat ini tentu sangat besar sekali ya, sangat luas sekali pemahamannya. Jadi saya sepakat dengan itu. Jadi buku misalnya ini katakanlah buku. Ada satu buku yang dicetak, apalagi ini IPS ya, kalau berbicara IPS misalnya. Luas sekali Ustaz. IPS itu kan sebuah pelajaran yang sangat dinamis sekali. Iya, dinamis. Dia selalu berubah-ubah Ustaz. Berubah terus dia. Jadi kalau misalnya berbicara tentang populasi penduduk misalnya. Betul. Kalau hari ini kita berbicara 5 tahun ke belakang jumlah penduduk di Indonesia di Aceh besar misalnya sekian, tapi sekarang nggak lagi sejumlah itu. Karena ada faktor dinamika penduduk, ada faktor natalitasnya, maksudnya ada jumlah angka kelahiran, ada mortalitas, angka kematiannya, ada juga migrasi dari Aceh besar pindah ke tempat lain atau yang dari tempat lain ke. Artinya selalu berubah. Bicara IPS adalah bicara ilmu yang tidak mutlak artinya Ustaz. Ya, itu selalu berubah. Dan seorang guru itu memang dituntut untuk bisa menyesuaikan itu. Jadi harus update terus informasinya. Juga hal-hal lain. Nah, misalnya kalau ada seorang kawan yang mengatakan hari ini bahwa bencana dalam dunia pendidikan dengan munculnya AI misalnya. Itu ada yang mengatakan itu bencana. Seperti apa tuh? Tapi kalau saya nggak menganggap itu bencana. Karena AI itu kan bukan pengganti guru dia. AI tidak akan mampu mengganti guru. Nggak akan mampu dia. Tapi AI itu sebagai jembatan antara guru dan murid. Mempermudah sebetulnya. Gitu. Jadi misalnya di kelas saya misalnya ketika kita presentasi ini, persiapkan makalah, persiapkan PowerPoint presentation atau PPT-nya, kemudian mereka presentasi. Nah, Ustadz selalu mengatakan kepada mereka bahwa kalian bebas menggunakan fasilitas teknologi hari ini. Oh, menggunakan AI silakan. Ustadz izinkan artinya? Iya, sangat saya izinkan. Karena yang saya mau dari mereka itu adalah pemahaman dari apa materi AI itu, kemudian bagaimana menjelaskan, bisa memberikan tambahan ilmu buat teman-teman yang lain dan segala macam. Jadi AI ini hanya sebuah alat gitu, sebuah alat yang bisa digunakan oleh siswa untuk mempermudah dia mempelajari. Berarti Ustadz inilah termasuk guru-guru yang mendukung dengan adanya teknologi. Betul. Cuman pemanfaatannya aja harus tepat berarti Ustadz. Kalau misalnya gini, ada tugas tentang presentasi misalnya. Terus mereka menggunakan AI. Ya apa salahnya gitu? Karena setelah mereka gunakan AI itu, mereka kan apa yang dibuat oleh AI harus mereka pelajari kan? Iya betul. Mereka pelajari, justru di situ letak motivasi mereka untuk belajar. Oh begini, oh ini mereka tulis, oh ini. Artinya mereka mendalam, mempelajarinya itu lebih mendalam lagi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka harus bertanggungjawabkan di depan kelas nanti. Ketika mereka presentasi, setelah mereka presentasi, kita kasih waktu untuk teman-teman bertanya, teman-teman menanggapi dan segala macam. Bahkan sering terjadi perdebatan antara siapa yang presentasi dengan teman-teman yang
bertanya atau yang ini. Jadi istilahnya pengembangan mereka itu lebih cepat gitu. Baik, berarti Ustadz, berarti kalau begitu artinya guru-guru memang dituntut untuk bisa teknologi dong? Artinya Iya, kalau untuk hari ini iya. sepertinya memang harus sepertinya hari Iya, ini iya. seorang guru tuh Harus. menggunakan teknologi, memahami dan gak jadul lah ibaratnya. Ya, karena Hmm. ya kita kan manusia-manusia termasuk di Indonesia ini kan tidak terlepas dari globalisasi. Gitu. Betul. Kita nggak lepas dari modernisasi dan segala macam. Jadi kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi seperti itu, kita akan terus tertinggal. Tertinggal gitu. Oke. Walaupun hari ini memang pendidikan kita ya seperti yang kita tahu lah, seperti ya itu. kan? Artinya seorang guru itu baik saya maupun seluruh guru yang ada di Aceh maupun di Indonesia ini punya sebuah harapan gitu. Harapan itulah yang kemudian memotivasi kita untuk terus berjuang dan berusaha gitu. Dan masalah akhir dari perjuangan kita itu hanya Allah yang tentukan nanti. Oke. Biarlah Allah yang tentukan selama usaha kita maksimal. Maksimal. Ya. Cuma Ustadz cepat kali masuk ke harapan Ustadz. Harusnya harapan itu di ujung nanti. Enggak, ini harapan yang berbeda. Oh, harapan beda. Artinya banyak harapan. Banyak sekali yang harapan. terpendam misalnya. Iya. Kita Sebagai guru itu banyak sekali. harus banyak punya harapan. Iya, karena sebuah kebahagiaan terbesar bagi seorang guru itu kan melihat anaknya sukses. Betul, gitu, betul. Anak didiknya sukses. Bangga kita Bangga kan. sekali kita. Walaupun mereka kadang jauh. Betul. Mana suatu hari pas ketemu nanti, ya Allah ini guru Anakku, iya. gitu. Jadi Dilekah batat. Ya. kah harusnya kue yang punya. Kue punya. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Ada ham dah Ustaz. Oke. Ada ya itulah kira-kira. Oke Ustaz. Nah, saya sering Ustaz berkeliaran di SMPK. Cik Kaim tak aju. SMPK setelah saya masuk, saya keluar ngobrol bersama Cik Sen, security kita. Kadang-kadang saya tuh menanyakan kepada beberapa siswa saat jam istirahat. Yeah. Saya tanyakan, kebetulan saya bahasa Aceh Ustaz tanyanya. Haine saya tanya. Yeah. So guru yang awak kah galak ino? Siapa guru yang kalian favoritkan di sekolah ini? Tapi itu tahun lalu Ustaz. Tahun lalu. Bukan tahun sekarang. Bukan tahun sekarang. Yeah. Saya tanya tahun lalu, anak yang baru wisuda kemarin. Saya tanya, Ustadz Nurdin katanya. Wow. Nah, jawabannya menarik sebetulnya. Cuman ada kontroversinya. Saya tanya mana itu? Pakan katakan aku Ustadz Nurdin. Saya tanya, puhana Ustadz lain bahasa SMPK. Tahu anda jawabannya? Jawabannya adalah kami galak, kami suka Ustadz Nurdin karena ketidakformalannya. Artinya Ustadz Nurdin tidak formal dalam kelas katanya Ustadz. Oh gitu. Itu sebetulnya kiban maksud jihana formal ya Ustaz. Ngan mumang nih, bukankah guru dituntut formal dalam kelas atau seperti apa sebetulnya cara Ustaz mengajar itu? Ya, jadi begini. Seorang guru itu yang awalnya yang dituntut paling awal adalah bagaimana mengenal karakter anak yang akan diajari gitu. Oke, Jadi mengenal dulu. Oke. kita harus kenal, bukan kenal orangnya, tapi kenal karakternya. Karakternya. Artinya, misalnya nih contohnya, ketika saya menjelaskan sesuatu, terus saya tanya ke mereka, sudah paham? Jadi ada 6 atau 7 orang mengangkat tangan, kami sudah paham. Kita uji dia, memang paham. Gitu. Nah, pada saat itu tentunya dalam pikiran saya ini hanya 7 orang. Sementara misalnya di lokal itu ada 20 orang. Rame maksudnya. Ada 13 orang yang tidak paham. Nah, ketika hal itu terjadi, maka saya ubah polanya. Oke. Nah, jadi pola serius tadi yang dipahami oleh 7 orang itu, saya tinggalkan dulu karena mereka sudah. Saya balik lagi ke dasar lagi, membahas kembali yang tadi sudah kita bahas secara formal, ya kita bahas dengan cara yang tidak formal, misalnya dengan cara yang ceria lah gitu, macam, dengan cara interaktif dan segala macam dengan siswa, yang akhirnya membuat akhirnya yang tadi itu yang belum paham, yang tidak paham jadi gitu. paham. Baru bisa kita lanjutkan. Artinya seorang guru itu jangan mengacu kepada anak-anak yang pintar di kelas saja gitu. Iya, betul. Itu rame. Itu saya korban dulu, Ustaz. Korban ya. Saya waktu sekolah kayak gitu, Ustaz. Karena saya bodoh, saya nggak diopen sama guru, Ustaz. Tapi sebenarnya nggak ada orang bodoh. Nggak ada orang bodoh. Yang ada orang malas. Aduh. Oke, lanjut, Ustaz. Ya, dalam belajar itu tidak ada orang bodoh. Berarti saya malas dong, Ustaz. Ketika dia rajin belajar pasti dia pintar. Pasti dia pintar. Jadi nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Tapi saya percaya, Ustaz, dengan cara Ustaz yang seperti itu, kalau saya pun jadi siswa kayak saya menarik karena yang tadi awalnya artinya Ustadz mengajarkannya secara serius, yang paham 7. Nah Ustadz lihat nih berapa orang nggak paham, 13 misalnya nggak paham, maka Ustadz mengubah pola ngajarnya dan mengulang kembali ke dasar. Mengulang kembali dengan pola yang berbeda gitu. Tujuannya kan agar semuanya paham sebetulnya Ustadz. Nanti cara ngetesnya itu biasanya saya datangi gitu dari misalnya duduk di belakang, datang ke belakang. Yang tadi saya bilang apa tadi?
dijawab benar, oke cas, gitu. Jadi kita menganggap bahwa ya mereka itu memang layak seperti itu. Padahal Mereka itu hal-hal remeh, Ustaz. remeh sekali, Tapi sedikit sekali guru yang melakukannya. sangat mempengaruhi psikologi siswa. Iya, iya. Mungkin banyak yang melakukan, cuman Enggak masa saya, Ustaz. Iya, Masa saya hanya masa ya. Masa. Ya. Jadi siswa itu bukan kita nggak bisa menyamakan semua mereka. Semua siswa. Kualitas mereka berbeda dan segala macam itu. Jadi bukan artinya kita menganggap bahwa yang satu lebih daripada yang satu lagi. Betul, Karena betul. setiap siswa itu punya kelebihan dia. Betul. Dia lemah di pelajaran misalnya. Dia lemah di matematika, tapi dia kuat di fisika. Kadang dia lemah di fisika, tapi kuatnya di Dia lain, di biologi. Bahkan ada anak yang dia malas kalau udah pelajaran umum malas, tapi kalau udah hafal Quran, tahfiz, Semangat. nomor satu dia. Betul, Jadi semua anak itu tidak ada yang perfect gitu. Iya. Jadi jangan kita terlalu mengistimewakan. Istimewa dalam arti ini ketika kita mengistimewakan dia itu dalam tanda kutip sebagai motivasi gitu. Oke. Oh, nak kita panggil, kalau bisa panggilnya secara khusus gitu. Secara khusus bilang luar biasa. Ini tingkatkan ini. Jangan kita mencoba untuk memuji seorang anak yang pintar itu di hadapan seluruh teman-temannya. Oh iya. Itu mempengaruhi psikologi. Mempengaruhi dia, malu dia nanti, Ustaz. Dia malu. Yang paling parahnya lagi teman-teman yang lain kan. Iya. Teman-teman lain yang menganggap dirinya seperti Pak Rahmat tadi bilang bodoh gitu Bodoh, kan. Menganggap dirinya bodoh. Ya, Ustaz Nurdin, pilih kasih puji-puji lah itu segala macam. Betul. Jadi intinya kalau dalam belajar itu, kalau saya nih ya, kalau saya pribadi, mungkin teman-teman guru yang lain pasti punya strategi Punya metode yang beda-beda. Yang intinya tujuannya sama. Kalau saya pribadi, saya tidak akan melanjutkan pelajaran sebelum semuanya paham di dalam kelas itu. Berarti Ustadz memastikan dulu anak-anak paham semuanya. Pastikan dulu materi yang kita bawa itu sudah paham semuanya, baru kita lanjut. Jadi saya tidak fokus kepada, makanya dibilang tidak formal, saya tidak terlalu fokus kepada untuk menghabiskan materi yang ada di buku. Saya nggak seperti itu. Jadi saya fokus misalnya satu bab itu, saya ambil bab, saya baca bab itu, ini segala macam. Yang paling penting yang harus diketahui anak-anak di bab itu apa? Saya keluarkan itu dulu. Poinnya dulu kita tarik. Tarik poinnya dulu. Jadi nggak per lembarnya harus kita baca setiap hari, catat anak-anak. Monoton sekali begitu. Iya, dan anak-anak nggak ada pemikiran lebih gitu ya. Nah kalau misalnya seperti ini kan, saya lebih cenderung bagaimana buku itu dijadikan sebagai patokan atau landasannya. Tapi yang kita ajarkan ke mereka adalah realitas yang terjadi hari ini. Perkembangannya hari ini. Iya, itu. Nah, saya tengok aku pikir menyolong sang zaman Mbak SMP lainnya juara umum sang. Jangkanya sial Roni nana. Kita ulang lagi nggak mungkin Ustaz kan? Mungkin lagi kita ulang. Makanya saya sekarang setelah saya dengar ini saya jadi paham Ustaz. Makanya beberapa kali saat pelepasan siswa tasyakuran itu, saya selalu melihat ketika ada momen salam-salaman, biar anak-anak nih nangis saya ke Ustaz. Ya. Bahkan saya teringat betul dulu, saya lupa namanya, yang memang dia, siapa nama itu? Saya sering tahulah dia memang anaknya agak temperamental mungkin. Tapi dia saat salaman itu adalah dia meluk Ustaz Nurdin, dia nangis, dia tumpahkan semua, dia seolah-olah berterima kasih sekali kepada Ustaz. Itu saya salut Ustaz. Berarti Ustaz, begitu caranya berarti ya? Iya, satu hal lagi yang saya lakukan, yang sering saya lakukan tuh ketika misalnya kan kita perhatikan tuh. Jadi anak-anak tuh sama kayak kita juga. Jadi mereka juga punya mood kan. Ketika moodnya lagi bagus, ya mereka betul. Belajarnya pasti bagus. Tapi ketika moodnya lagi turun, ya mereka itu pasti kadang-kadang terdiam, kadang begini. Nah perubahan-perubahan itu yang harus diperhatikan oleh seorang guru gitu. Yang saya lakukan itu. Jadi ketika saya lihat seperti itu, ya nanti pas keluarnya di jam istirahat atau apa, saya bilang, nak bisa nggak kita duduk ngobrol sebentar, gitu. Jadi kami duduk, gitu, terpisah dari orang lain. Pribadi gitu. Ya, jadi bahasa sederhananya, kalau di rumah ada ayah dan bunda, kalau di sekolah guru. yang mewakili ayah dan bunda kami di sini ustaz-ustazah gitu kan. Jadi keluh kesah yang nggak mungkin disampaikan ke orang tua, ya sampaikan kepada kami di sini sebagai ustaz-ustazah, itu sebagai orang tua kalian. Nah, disitulah mereka curhat. Kadang ada masalah. Melepaskan kegelisahan, Ustaz. Dan kata kuncinya adalah ketika kamu sudah menjelaskan ke Ustadz, itu sama dengan kalian sudah memasukkan sesuatu ke dalam kotak, kemudian kalian kunci itu, nggak akan keluar kemana-mana. Hanya Ustadz yang tahu dan kamu dan Allah. Itu aja. Jadi itu kan mendekatkan sekali, emosionalnya terbangun Ustadz. Iya, makanya saya bisa nebak tuh yang
Pak Rahmat sampaikan tadi, saya bisa tebak orangnya siapa. Dan dia memang terlalu temperamen sepertinya Ustaz. Ya, dia temperamennya dia bukan bawaan gitu, tapi ada kondisi tertentu yang membuat dia seperti itu. Nah, ketika sudah kita jelaskan bahwa begini seharusnya, begini seharusnya, dan alhamdulillah sekarang pun dan dia merasa kehilangan betul Ustaz. Iya, kami juga dia sampai nangis. Saya lihat betul itu Ustaz tuh. Dia sampai nangis, dia sampai meluk, dia dan sampai ke bawah pun dia masih ya. Ya, saya juga seperti itu sebenarnya. Jadi anak-anak yang spesial seperti itu kan itu memang ada dalam jiwa kita itu. Tersimpan di hati kita. Emosionalnya dekat. Iya, karena harapan kita bahwa ketika kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat buat hidup dia, dan kita menjalankan itu semampu kita, dan alhamdulillah misalnya dia menganggap bahwa untung ada Ustaz Nurdin, saya bisa seperti ini. Betul. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Ya, kita kembali ke kalimat awal bahwa semua guru di seluruh dunia, itu selalu berupaya yang terbaik untuk anak didiknya, betul. Untuk pembekalan kepada anak didiknya. Tapi yang menentukan itu ya yang di atas. Semuanya ketika Allah sudah menjawab doa-doa kita kepada siswa-siswi kita, ya tentunya mereka akan sukses insya Allah. Yang penting usaha maksimal. Luar biasa. Ya nampak oleh ini sepertinya Pak Firman daging semua Firman. Kita nggak cukup 10 menit nih Pak Firman. Ya, ini daging semua ini. Tulangnya sebenarnya ada. Tertutupi ya. Ini luar biasa nih. Harusnya sebetulnya ini podcast ini obrolan ini sangat banyak manfaat, apalagi kepada guru-guru, baik itu guru di NQ khususnya atau guru-guru di luar sana umumnya, dapat mengambil obrolan ini sebagai acuan, sebagai pegangan Anda dalam mengajar. Nah Ustaz, kita kalau terlalu banyak bahas gak cukup waktu nih Ustaz. Saya udah dikode 2 kali sama Pak Firman. Ya, memang kayak gitu. Dia memang suka cepet-cepet Ustaz. Enggak suka daging-daging. Dia sukanya tulang Ustaz. Oke Ustaz, terakhir nih Ustaz. Terakhir. Iya, Ustaz kan sudah senior nih di SMPK. Ustaz sudah berapa tahun Ustaz? Dari awal SMP, salah satu perintis juga Ustaz kan? Ya, enggak sih sebenarnya, cuman saya sudah membantu dari awal. Dari awal dia. Berarti dari 2018 Ustaz. Sampai 2024 sampai hari ini. Nah, saya ingin tanya Ustaz, artinya Ustaz sudah melewati beberapa kepemimpinan di sekolah. Yang pertama itu Ustaz Fadil sendiri. Yang kedua Ustaz Afnan. Dan yang terakhir Miss Nurul. Nah, secara kepemimpinan leadership kan berbeda Ustaz nih. Karena ada laki dan sekarang kebetulan perempuan dipercayakan kepada Miss Nurul. Bagaimana Ustaz melihat keakraban guru, kehidupan di sekolah sesama guru, sesama karyawan di antara 3 pemimpin yang berbeda tadi Ustaz? Ya. Ini kalau saya bicara khusus SMP dulu ya. Khusus SMP. Kalau SMP alhamdulillah kayaknya tidak ada perubahan gitu tentang pergantian itu. Karena pondasi awalnya sudah ditetapkan oleh yayasan gitu. Jadi kita punya pondasi awal seorang, misalnya kita bilang aja misalnya Ustadz Fadil misalnya. Dari awal beliau itu selalu mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak akan sukses sehebat apapun kita jika kita lakukan sendiri. Betul. Artinya ketika sebuah organisasi, terlepas dari kecil besarnya organisasi itu, kerjasama menjadi salah satu kewajiban utama. Itu yang selalu Ustadz Fadil tanamkan. Artinya ukhuwah di antara kita, kebersamaan dan segala macamnya itu memang menjadi modal awal buat kita menjalankan organisasi. Nah, apa yang beliau tanamkan itu kemudian turun ke pemimpinan berikutnya, misalnya ke Ustadz Afnan. Kemudian sekarang kan Miss Nurul Hayati. Saya juga sangat yakin, bahkan hakul yakin gitu, bahwa pola itu akan terus terjaga insya Allah. Amin. Dan saya harap, bukan saya harap sih sebenarnya, Ustaz sudah dikondi lagi Ustaz. Saya anggap seperti sekarang misalnya. Iya. SD kan paling banyak ustadz-ustazahnya di SD. Di SD. Kemudian SMP, kemudian ada PAUD. Tapi kalau misalnya kita ada bersama, seolah-olah kita dalam satu atap di bawah Nurul Quran, dan kita tidak pernah merasa bahwa saya SD, saya SMP segala macam. Ukhuwah itu yang luar biasa. Sama semua. Ya, itu yang membuat saya sangat mencintai Nurul Quran. Karena kekompakan ustaz-ustazahnya mulai dari PAUD sampai ke
SMP, SMP, PAUD, SD, ya. SMP, kita itu macam ya Saudara lah, keluarga. keluarga, ya tepatnya keluarga. Kita bukan teman dan bukan juga sahabat, tapi kita keluarga gitu. Nah, ini Oke. yang luar biasa. Tentunya kita terus berharap semoga seluruh karyawan, seluruh guru Nurul Quran terus seperti itu, Ya, Ustaz. ya, Ya. insya Allah, insya Allah. Ustaz, ini terakhir dan yang paling terakhir, Ustaz. Ya, 1 menit terakhir. boleh. Nah, saya ingin tahu, Ustaz, karena Ustaz, saya tadi sangat banyak sekali mengambil ilmu, mendapatkan ilmu dari apa yang Ustaz jelaskan dari A sampai Z, kemudian pengalaman Ustaz khusus di SMP. Saya ingin Ustaz memberikan sedikit closing statement. Tapi closing statement-nya itu berupa pesan kepada orang-orang yang mau masuk ke dunia guru. Kan kita tidak tahu nih Ustaz. Kadang-kadang banyak orang yang Ustaz saja yang dari dosen mau mengajar. Apa yang harus dipersiapkan oleh mereka-mereka kawan-kawan kita yang ingin terjun ke dunia pendidikan ini, Ustaz? Ya, sebenarnya kalau untuk masalah kualitas kita nggak ragu, terutama yang memang lulusan dari SPD, MPD, Memang pendidikan memang mereka. fokus Iya. mereka di situ. Cuman yang kadang-kadang yang jadi masalah buat kita itu bukan di kita sih, ada orang-orang tertentu, oknum-oknum guru tertentu yang mungkin kurang ikhlas, Kurang gitu, ikhlas. kurang sabar Oke. dalam mendidik. Kadang-kadang kalau dengan pola seperti ini gagal ya udahlah kamu terus. Misalnya. Tapi ada banyak sekali guru yang kemudian ketika gagal kan mencari jalan lain, gitu. Artinya kreativitas berpikir gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau bukan berharap karena memang rata-rata udah seperti itu. Cuman alangkah indahnya kalau misalnya kita seorang guru itu yang pertama kita awali dengan keikhlasan kita Ikhlas yang dulu. paling penting Ikhlas berarti. dulu, kemudian kesabaran itu yang Kesabaran. paling penting. Apalagi SMP ya, apalagi SMP, SD, PAUD gitu. Jadi kesabaran itu menjadi Modal penting. Gitu. modal penting karena dengan sabar kita bisa berpikir lebih jernih dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa gitu. Jadi kita bukan hanya fokus kepada mentransfer ilmu saja, tetapi juga bagaimana kita menjadi sosok pengganti orang tua mereka ketika mereka berada di sekolah dalam segala hal gitu. Jadi intinya ya kita sebagai seorang guru punya tanggung jawab paling besar, tanggung jawab kita kepada Allah, tanggung jawab kita kepada institusi yang membayar kita, dan tanggung jawab kita kepada orang tua. Betul. Dan yang terpenting adalah tanggung jawab kita kepada masa depan dari siswa yang kita ajarkan. Betul. Oke. Luar biasa, saya merinding dalam episode ya kan? Langsung saya grogi nih Ustaz. Saya rasa episode ini salah satu episode terbaik dalam Engki Talk Show. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Nurdin menjadi daging, bukan tulang seperti kata Pak Firman bilang tadi. Ya seperti itulah semoga. Dan karena kita sudah 4 kali Ustaz ditegur Ustaz. Yeah. Kita udah 4 kali. Sebetulnya pemirsa banyak sekali daftar pertanyaan di kertas ini belum tersampaikan, belum dipertanyakan. Cuman karena Pak Firman selaku kepala studio Nurul Quran TV sudah menegur 4 kali, maka kita harus tutup Ustaz. Insya Allah ke depan kita buat episode spesial membahas tentang bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Boleh Ustaz? Iya, mungkin saya belum tepat lah untuk itu. Tepat Ustaz. Ada pakar-pakar. Nanti kita undang beberapa pakar. Iya, siap. Kalau ada beberapa pakar siap. Oke Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan terus istiqamah dalam mengajar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sampai di sini saja akhir dari segalanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.